Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah dan senantiasa memuji-Nya. Di malam ini pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita takdir yang baik. Di antara takdir yang baik itu adalah menuntut ilmu. Saat kita menuntut ilmu, maka Allah angkat beberapa derajat nanti di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Maka banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Akan tetapi banyak yang tak tahu ilmu yang dimaksud seperti apa. Ternyata ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka dan bisa memasukkan diri kita ke dalam surga, yaitu ilmu agama. Banyak cabang untuk bisa memahami ilmu agama. Di antaranya dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Cabang ini adalah pondasi karena bahasa adalah sebuah alat untuk bisa memahami syariat. Bahasa adalah alat untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Hadis, untuk bisa memahami ijma', kesepakatan para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ilmu bahasa Arab terbagi lagi. Ada cabang yang berkaitan dengan al-af'al, kata kerja. Dan itu adalah yang saat ini akan kita pelajari dalam ilmu sharaf. Ummahati fillah rahimakumullah. Di antara kelebihan ataupun manfaat kita mempelajari ilmu sharaf adalah kita bisa memahami kata kerja. Di antara contohnya adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu singkat, jelas dan padat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Ya, kalau kita bisa melihat di sini memang tidak ada kata kerja. Ya, khairun nas, sebaik-baik manusia. Di dalamnya ada susunan mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Ini khobar, ini mubtada. Ya, ini khobar. Di dalam mubtada ada namanya susunan apa, Ummahat?
Susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Sebaik-baik manusia. Siapa manusia yang baik? Ya, yaitu anfa'uhum. Anfa'u diambil dari kata ya nafi'a yanfa'u. Ya, artinya yang paling bermanfaat. Ya, diambil dari kata kerja sebenarnya. Meskipun anfa'u itu bukan kata kerja, tapi diambil dari kata kerja. Ya, artinya yang paling bermanfaat. Ya, mereka yang paling bermanfaat ya kepada linnas untuk manusia yang lainnya. Ya, artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, maksudnya demikian. Seberapa manfaat diri kita untuk orang lain? Seberapa manfaat diri kita untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk suami ummahat, untuk anak-anak ummahat, untuk keluarga ummahat. Ya, ini jadi bahan renungan buat kita. Sebegitu pentingnya kita belajar bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami makna khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang terbaik berarti kan? Sebaik-baik manusia berarti manusia terbaik. Siapa manusia yang terbaik? Yang memberikan manfaat. Manfaat dari bahasa Arab juga. Nafa'ayan fa'u. Atau nafi'ayan fa'u. Ya, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Manfa'ah. Manfa'atun. Itu dari bahasa Arab. Ya. Manfaat itu dari bahasa Arab. Ya. Untuk orang lain ternyata lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu adalah sebaik-baik manusia. Ya, bagi kita yang sudah punya ilmu, kita sampaikan. Berikan yang terbaik, memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Itu adalah sebaik-baik manusia. Bukan memberikan perilaku keburukan pada orang lain, tapi mewarnai orang lain untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nuasil dirasatana fi hadhihi al-laila al-mubarakah insyaallah. Ya, darsun al-an ya kitab at-tasrif. Pelajaran kita kali ini adalah kitab at-tasrif aina wasalna. Sampai halaman berapa kita Ummahat? Terakhir. 42, Ustaz. 42 tentang isim fa'il. Alaysa kadzalik? Bala. Alhamdulillah. Maka selanjutnya kita akan masuk ke halaman 43 Ummahat. Ummahat lihat di halaman 43. Judul pertama di halaman 43 ya. Maksudnya paling atas. Itu ada namanya tasrif apa itu Ummahat? Bisa dibaca? Terus mil maf'ul. Tasrif ismil maf'ul atau isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Ta'rifnya, definisinya atau penjelasannya adalah ya kata ya sebuah kata yang diambil dari kata kerja dan bentuknya adalah objek. Ya, kalau objek itu berarti apa? Ya, eh, objeknya ya, korbannya, ya, objek penelitiannya. Kalau misalkan ada kalimat Budi memakan ikan, maka yang objeknya mana Ummahat? Budinya atau ikannya atau memakannya? Ikan. Ikannya. Ikannya menjadi objek. Nah, ya, itu adalah susunan maf'ul. Ya, beda dengan jenis kosakata.
Dulu kita belajar i'rabul jumlah dan i'rabul kalimah. Bentuk kosakata dan bentuk susunan kalimat. Ya. Nah, kita harus bedakan ummahat. Contoh, ada kalimat begini. Hamid qara'a al-Qur'an. Ya, Qur'ana. Hamid adalah fi'il namanya. Susunannya qara'a fi'il. Hamid kok fi'il. Hamid itu apa? Mubtada. Ya. Nah, ini namanya khobar. Nah, ini namanya susunan kalimat, ummahat. Namanya susunan kalimat. Begitu pula sebaliknya. Qara'a Hamidun Al-Qur'ana. Nah, ini susunan kalimatnya berubah. Kita udah belajar di buku Nahwu ya kemarin ya. Ini namanya fi'il. Susunan kalimatnya. Hamid itu adalah fa'il. Dan Al-Quran adalah maf'ul. Nah, ya. Al-Quran ini menjadi maf'ul. Nah, apakah maf'ul yang di sini sama dengan yang ada di buku? Beda. Ya. Kalau yang ada di papan tulis, itu susunannya namanya susunan maf'ul. Objek. Ya, tapi yang di buku ya, tasrif isim maf'ul itu adalah kosakatanya. Kosakatanya objek. Ya. Beda antara kosakata dengan susunan kalimat. Maka langsung saja ya, ummahat. Tasrif isim maf'ul di antaranya adalah maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Kalau kita melihat di sini, tasrif isim maf'ul itu mengikuti domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maksudnya bagaimana? Tasrif isim maf'ul huwa maf'ulun, huma maf'ulani, hum maf'uluna, hiya maf'ulatun, huma maf'ulatani, ya, hunna maf'ulatun. Jadi ditujukan untuk dia laki-laki maf'ulun, dua orang laki-laki maf'ulani, mereka para lelaki maf'uluna, sampai berikutnya. Sampai di sini fahimtunna ummahat? Bisa dipahami? Apakah suara Ana bisa terdengar jelas, ummahat? Kresek-kresek ya Ustadz? Iya. Suara Ana bisa terdengar jelas? Ya sekarang jelas ya. Oh iya, jelas ya. Alhamdulillah. Tapi itu kresek-kresek lagi. Ya, itu sudah jelas ya. Ya. Baik. Jadi tidak ada pertanyaan, ummahat? Mafi soal? Boleh diulang lagi nggak Ustadz? Afwan. Iya. Baik. Ana ulangi ya. Dengan
penjelasan yang lebih mudah. Ya. Nih kita hapus dulu. Ya. Bahasa sederhananya, isim maf'ul itu adalah objek. Ya. Seperti kalimat Muhammad memakan ikan. Maka ikan menjadi objek. Nah, ya, itu namanya objek. Ya. Nah, kalau isim maf'ul diambil dari kata kerja. Contohnya, ya, memukul. Apa bahasa Arab yang memukul, Umahat? Kemarin kita udah belajar tuh. Doroba. Artinya dia laki-laki telah memukul. Ya. Kalau isim maf'ulnya dari doroba apa, Umahat? Doroba yadribu dorban. Lihat di tasrif usul. Ya. Ada maf'ul. Ya. Berarti kalau ditempel jadi madrubun. Ya. Ya. Madrubun. Lihat di halaman 42 lagi coba Umahat nih. Di sini ada nih fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun. Apa ini? Maf'ulun. Nah, Umahat tinggal ganti doroba yadribu dorban. Habis itu apa? Doribun. Doribun. Terus? Ribun. Terus Madrubun. Madrubun. Sama nih, madrubun. Ya. Taunya dari mana madrubun? Umahat coba lebih jelas lagi. Paling gampang buka di halaman 44. Paling bawah. Nah, nanti muncul begini nih Umahat nih. Nah, ini udah dikasih contoh lagi nih. Dikasih contoh nih. Ya. Doroba yadribu apa? Dorban. ribun. Terus Dorban. doribun. Doribun. Terus Madrubun. madrubun. Cukup sampai madrubun. Ya, sama nggak? Sama nggak madrubun? Sama dengan yang kan? Maf'ulun madrubun. Sama. Wazannya sama. Cuman beda kata kerja. Kata kerjanya fa'ala. Kalau ini kata kerjanya doroba. Ya. Ya, baik. Ini kan sudah nih, sama nih. Madrubun. Artinya madrubun apa? Ya. Dorobun tadi itu apa namanya? Kalau doroba memukul. Kalau madrubun Mukul. apa artinya? Dipukul. Iya. Ya. Orang yang dipukul artinya. Dipukul. Dipukul. Iya, yang dipukul. Orang yang dipukul. Ya, orang yang dipukul artinya. Objeknya. Objek yang Objek. dipukul apa? Bisa orang, bisa batu, bisa bola yang dipukul. Ya. Ya. Jadi sudah jelas, Umahat. Kalau kita belajar isim maf'ul berarti belajar tentang kata kosakata yang artinya objek.
Objek. Iya. Objeknya dari memukul, ya orang yang dipukul, misalkan. Barang yang dipukul, apa barangnya yang dipukul? Madrubun. Ya, pokoknya barang yang dipukul. Tidak dijelaskan bahwa yang dipukul itu batu, bola, ya, atau orang, tembok yang dipukul. Nah, itu madrubun. Ya. Untuk satu, madrubun. Kalau untuk dua, Madruban. madrub. Madrubani. Untuk Madrubani. banyak, Madrub. Madrubuna. madrubuna. Tinggal ikuti Madrubun. di tasrif. Ya, kalau untuk perempuan ternyata orang yang dipukul wanita, maka dia menjadi Madrubatun. madrubatun. Dua orang perempuan yang dipukul. Madrubani. Madrubatani. Madrubani. Madrubatani. Madrubatani. Ya, Madrubatani. madrubatani. Ya, ternyata yang dipukul itu adalah para wanita. Apa? Menjadi apa? Batani. Madrubatun. Madrubatun. Madrubani. Iya, tinggal ikuti madrubatun. Insya Allah mudah, isim maf'ul ini mudah dipahami karena berkenaan dengan objek. Kalau isim fa'il subjeknya, kalau isim maf'ul itu objeknya. Objeknya. Ya, Subjek. predikatnya kata kerja kalau di dalam bahasa Arab. Ya. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Muhammad pergi ke pasar. Berarti Muhammad subjek, pergi predikat, objeknya ke pasar. Pasar. Begitu kok. Ya. Ya. Itu disebut dengan isim maf'ul. Ada banyak gak sih dalam Al-Quran isim maf'ul itu? Banyak ternyata Ummahat. Ya. Banyak ternyata Ummahat. Ya. Perlu contoh gak nih Ummahat? Ya. Perlu, Ustaz. Iya, contoh isim maf'ul dalam Al-Quran. Ya. Ya. Jadi sedikit informasi, ya, isim maf'ul itu jadinya apa? Objek. Objek. Ya. Bentuknya adalah objek. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ya, di dalam surat apa, Ummahat? Ada yang tahu? Mhm. Iya. Surat Al-Qamar ayat 10. Ya. Ya. Ada kata anni maglubung, ya, fantasir, ya. Ya. Nah, ya. Maglub, maglub, ya, maglub dengan madrub sama wazannya, maf'ul sama.
Ya, ada wawunya nih sebelum terakhir nih, ini ciri-cirinya. Waw sama Depannya mim. Huruf kedua terakhir harus waw. Itu waw. ciri-ciri isim maf'ul. Depannya harus mim. Maglub. Ya, depannya harus mim. Ya, Akhirnya. akhirnya bebas. Akhirnya Akhirnya bebas. Wawunya Ustaz. Pokoknya harus ada wawunya sebelum Kata huruf terakhir. akhir. Sebelum huruf terakhir, iya. Ya. Sesungguhnya aku yang maglub, dikalahkan. Ya. Dikalahkan. Berarti apa? Objeknya yang dikalahkan siapa? Nabi Nuh. Ya. Naam. Ternyata banyak umahat. Ciri-cirinya itu depannya mim, lalu huruf kedua di belakangnya adalah huruf waw. Wow. Itu sudah pasti. Maf'ul. Ciri-ciri depan Ya. mim. Nah, sekarang kita latihan nih umahat. Ya, kata gosala. Gosala artinya mencuci. Berarti kalau yang dicuci, objeknya yang dicuci namanya apa? Gosala. Gosala. Berarti isim maf'ul dari kata gosala apa? Gosalun. Mausulun. Magsulun. Maf'ulun magsulun. Nah, ya, kalau masih bingung di situ umahat lihat. Dulu kita pernah belajar namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Masih ingat gak umahat? Nah, kalau lupa kita kasih ingat nih. Ya, ini namanya fa fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini namanya lam fi'il. Harokatnya fathah, fathah, fathah. Pertanyaannya, ini gosala ini fa fi'ilnya yang mana? Oh, Wawnya. Go ini sama nih urutannya di pertama. Harokatnya apa? Fa fi'il harokat fathah, berarti go-nya harus kakak. fathah. Ain Fathah. fi'ilnya harokatnya apa? Fathah. Berarti di sini mana ain fi'ilnya? Sin apa lam? Sin. Sin. Berarti fathah. Ini lam fi'ilnya harokat apa? Khaf. Fathah. Berarti nih yang ini lam fi'ilnya yang mana? Huruf Lam. lam sama fathah juga. Nah, di sini ada maf'ul. Kan kita belajar maf'ul, ya, maf'ulun. Nah, di sini mana fa fi'ilnya? Maf'ulun. Ini kan fa. Namanya fa fi'il. Iya. Harokatnya sukun. Ain fi'ilnya harokatnya apa? Dom. Sin. Dom. Ain fi'il nih, ain fi'il nih, ain nih. Harokatnya apa nih? Itu ain Doma. 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 Lam fi'il harokatnya apa? Domatain. Domatain. Tinggal tempel saja. Kalau ini udah jelas maf'ul. Mag. Ain fa fi'ilnya adalah goin. Sukun. Ain fi'ilnya doma. Berarti sin ini ain fi'il. Sama di sini ain fi'il. Ya, waw nggak ada harokat. Lam fi'ilnya sama. Ya. Domatain juga harus. Maf'ulun. Wassalam. Iya. Jadi dia Mausulun. seperti apa ya? Harokatnya kayak copy paste. Ya, copy paste aja umahat. Pasti. Iya, copy paste aja. Yang di copy paste itu bukan hurufnya, tapi harokatnya. Harokat-harokatnya. Iya, harokatnya di copy paste. Ya, di rumus fa'ala yaf'ilu fa'lan.
fa'ilun maf'ulun, if'ila taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Ya, tinggal tempel. Ya, gosala yagsilu, goslan, gosilun magsulun, igsila tagsil, magsilun magsilun migsalun, gusila yugsalu. Harus Ya. hafal ya Ustaz. Sebenarnya bukan hafal sih ya. Kita harus terbiasa dengan perubahan-perubahan. Perubahan. Perubahannya. Ya, biasanya kita langsung otomatis ya. Ada apa tiba-tiba udah otomatis saja di otak di luar kepala gitu ya. Karena kita udah ngafalin ini fa'ala yaf'ilu, fa'lan. Dulu kalau di pesantren, ya anak-anak pesantren tuh belajar tanpa memahami. Ya, jadi apa yang mereka pelajari untuk dihafalkan aja. Tugasnya mereka itu menghafalkan. Kalau ditanya ya ke gurunya, ke ustadznya, ustadz nih maksudnya apa? Artinya apa? Nggak perlu ditanyain. Hafalin aja. Iya, suruh ngafalin. Ntar udah hafal nih, udah hatam, maksudnya udah selesai hafalannya. Baru dijelasin. Yang kamu hafalin itu adalah pelajaran ini. Bab ini, tentang ini. Nah, itu tradisional. Ya, cara tradisional yang biasa digunakan untuk memahamkan pelajaran sorof. Nah, di zaman ini banyak konsep atau metodologi pembelajaran. Nah, apalagi metode pembelajaran ini dikhususkan untuk ya ibu-ibu yang biasa bikin kopi buat suaminya, yang biasa masak di penggorengan gitu ya. Ya, harus ada metode yang berbeda ya. Nah, di antara metodenya adalah seperti ini, menjelaskan semampu kita. Ya, dijelaskan, oh ini loh namanya maf'ul. Ini namanya fa'il. Oh ini namanya masdar. Ini namanya fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau umpama belum paham kita ulang lagi Ummahat, tenang saja. Ya, Ya. Siapa iklan objek juga. Yang belum paham di mana kita diskusi ya sampai kepada tahap pemahaman. Kita bisa mantap ya memahami tentang isim maf'ul. Tujuan adanya pelajaran isim yang ada isim maf'ulnya ini adalah agar Ummahat bisa tahu kosakata ini bagian dari bentuk kosakata apa. Ya. Dulu kan kita belajar misalkan hadza. Ini namanya apa Ummahat? Kosakata apa namanya? Isim apa namanya? Isyarah. Isim isyarah. Dulu kita nggak tahu. Asal baca aja hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, sekarang kita udah tahu, oh hadza itu nama kosakatanya adalah isim isyarah. Huwa huma hum berarti itu namanya isim apa? Domir. Domir. Nah, kalau Ummahat menemukan ini nih maglubu faltasir surat Al-Qamar, Ummahat jadi tahu ini apa ya? Jenisnya apa ya? Isim isyarah bukan. Ya. Isim domir bukan. Oh, maglubun ini adalah isim Maf'ul. maf'ul. Itu tujuannya. Jadi Ummahat mengerti, oh ini isim maf'ul. Terus kalau kita udah tahu itu adalah isim maf'ul, kita bisa mereka-reka. Ada bayangan, oh isim maf'ul itu kan objek. Berarti objeknya ini ya diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa ya? Oh, maglub itu kata kerjanya go, la, ba.
Magsul gosala. Ya. Maf'ul fa'ala. Fa'ala. Magsul gosala. Waw dan mim itu tambahan. Ya. Maf'ul. Ya. Mim ya. dan waw itu huruf tambahan. Berarti kalau maglub, wawnya dihilangin. Mimnya dihilangin. Ya. Goin, lam, dan baknya jadi fathah semua. Jadi apa? Oh, golaba. Golaba. Kata kerjanya jadi golaba. Ya. Nah, itu cara pandang kita, umat. Ketika umat baca Quran, ya, tiba-tiba tahu ini namanya isim ini. Oh, ini isim fa'il ini, Ustaz. Tentang ini kan, kisahnya Nabi Yusuf. Wah, Masya Allah. Indah sekali. Ya, ketika baca Al-Quran, mengerti, itu luar biasa. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat 3 Allah katakan, ya, innamal mu'minuna alladzina idza ya dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ya. Kapan pada titik itu kita bisa merasakan hati kita bergetar? Ya. Kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk baca Al-Quran hati langsung bergetar. Ya. Kapan hati kita itu bisa bergetar ketika baca Al-Quran? Ketika tahu apa? Maknanya, keutamaannya. Oh, malam Jumat, hari Jumat sunnahnya baca surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Memangnya ada apa? Kita belum tahu. Cari tahu. Oh, terhindar dari fitnah Dajjal, ayat 1 sampai ayat 10. Ada keutamaan ini. Hati kita tuh bisa bergetar ketika baca ayat itu. Ya. Apalagi kalau tahu artinya. Waduh, Masya Allah. Ya. Hati bergetar, kata Allah. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalam surah Al-Anfal tuh, ayat 3. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Kok bisa orang baca Al-Qur'an imannya bertambah? Ya. Berapa banyak orang baca Al-Qur'an, setelah baca Al-Qur'an maksiatnya lanjut. Kenapa? Karena nggak paham. Apa yang dia baca, dia nggak paham. Pokoknya ngapalin aja. Pokoknya tahu hukum tajwidnya aja. Qori kan begitu, qori. Ya, secara umum dia pintar membaca Al-Qur'an, memahami sesuai dengan hukum tajwid gitu ya. Makharijul huruf, sifat huruf. Tapi kalau nggak tahu artinya, ya nggak bisa bergetar hati kita. Cuman ikut-ikutan orang nangis gitu ya. Tapi nggak tahu maknanya. Ini yang kita harapkan umahat bisa memahami. Ada namanya isim fa'il. Ya, tujuan kita adalah untuk memberikan pengetahuan mendasar ya, dasar aja. Anak kelas E ini kan dasar, pembelajaran dasar-dasar ilmu sorof. Ya, ya, jadi cukup tahu isim maf'ul itu objek, ya, jenis kosakata yang diperuntukkan untuk objek. Ya, udah selesai itu saja. Ya, seperti apa objek itu? Contohnya tadi dalam surah Al-Qamar, anni maglubun fantasir. Ya, ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan. Apalagi kalau tahu artinya, waduh indah sekali. Ya, kalau baca Al-Quran tuh kayak dengerin cerita umat. Lagi baca cerita. Kan dalam Al-Quran tuh kisah-kisah ya. Kisah-kisah, hukum, ya, nikmat, ya. Ya, inginnya tuh berlama-lama membaca Al-Quran karena tahu maknanya. Nabi ketika menjadi imam sholat membacakan tentang neraka, ya, apa yang terjadi? Para sahabat menangis, ya, menangis karena suaranya Nabi? Bukan,
Karena tahu Artinya. artinya. Ya, tahu artinya. Selain tahu artinya lagi, makna perkata dia tahu, para sahabat. Kenapa Allah menggunakan kosakata A? Padahal sinonimnya ada banyak. Pilihannya cuma A. Oh, ternyata ada maksudnya. Ya, agar kita bisa lebih memperhatikan. Ya. Nah, ini luar biasa, Umar. Ya, bertahap lah. Insya Allah kita bertahap, optimis. Insya Allah bisa. Saya yakin, insya Allah bisa. Karena di kelas A aja bisa. Kemarin kelas A itu kan satu angkatan dengan Ummahat bisa. Yang jumlahnya sisa 5 orang Ummahat. Bayangkan ya, lebih sedikit dibandingkan kelas E. Di kelas A itu hanya 5 orang. Ya. Udah gitu ada yang satu menyimak saja. Ya. Yaitu dia menjadi perhatian buat kita. Ya, fokus kita kepada isim maf'ul bahwasanya isim maf'ul ini berkaitan dengan objek. Selesai. Ya, fahimtunna Ummahat. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Maka kalau kita ingin tasrif, ya isim maf'ul dari kata magsulun, jadinya apa Ummahat? Magsulun magsulani, bisa dibaca? Mausuluna. Rasulun Mausulun. rasuluna rasulatun Maksulat. rasulatani Mausuluna. Mausulatun. Mausulatani. Mausulatun. Magsulatun. Sahih. Ya, gampang. Insya Allah mudah. Ya, untuk dasar-dasar kita bisa mengerti lebih dalam. Ya, dan banyak sekali kosakata-kosakata yang contoh-contohnya di dalam buku Shorof. Ya, itu di halaman berikutnya. Tapi kita selesaikan dulu isim maf'ul sampai di situ dulu Ummahat untuk pembahasan isim maf'ul. Nah, selanjutnya kita masuk ke tasrif fi'il amr. Coba Ummahat lihat di bagian bawah. Ya. Tasrif apa itu tulisannya? fi'il amr Fi'il amr. Yaitu if'il, if'ila, silakan dibaca sama-sama wahid isnan talata. if'il If'ilu. If'ili. if'ila if'ilna If'ilna. Nah, ya kalau kita tulis ya if'il. Ya, kalau if'il kita lihat nih, fa fi'ilnya yang mana Ummahat? Huruf harokatnya apa nih? Fa fi'ilnya. Sukun. Sukun. Ain fi'ilnya harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Lam fi'ilnya harokatnya apa? Sukun. Sukun. Betul. Nah, sekarang kita coba ganti kata kerjanya dari doroba lagi. Doroba. Do itu fa fi'il. Ya. Ro adalah ain fi'il. Ba itu lam fi'il. Kita rubah doroba menjadi fi'il amr. Kata perintah. Alifnya tetap hamzah. Terus fa-nya diganti huruf Dot. dot, tempel. Ya, ain fi'ilnya huruf apa nih? Ro. Ro. Lam fi'ilnya huruf apa? Ba. Ba. Udah. Sekarang kita lihat nih. Fa fi'ilnya harokat apa? sukun Sukun. Berarti do-nya jadi sukun. Ain fi'ilnya harokatnya? Kasroh. Kasroh. Ro-nya jadi kasroh. Lam fi'ilnya harokatnya apa? Sukun. Sukun. Ba-nya jadi sukun. Selesai. Jadi apa? Oh itu. idrib Idrib. Ya. I-nya. Begitu cara nempelnya. Ya. Cara nempelnya begitu. Kata perintah Ustaz. Kata perintah. Artinya apa? Pukullah.
Ya, idrib, pukullah. Untuk kamu laki-laki. Kalau untuk kalian 2 orang laki-laki menjadi idriba. Nah, sekarang ummahat tasrifkan idrib, idriba, idribu. Coba wahid isnan salasa. idrib, Idrib, idriba, riba, Idriba, idribi, idribi, idribu, idriba, Mm-mm. idrib, idribi, idribna. riba, idriba, Idribna. nah, idribi. Iya. Idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Nah, Ya, oh, itu baru satu kosakata. Doroba jadi idrib. Kalau gosala jadi apa gosala? Mencuci. Jadi apa tuh kalau kata sama perintah? jadi Cucilah. Isil, still, Igsil. Masya Igsil. Allah, tabarakallah. Silakan ditasrifkan. Wahid isnan salasa. ilsil, Ilsila, a, ilsilu, ilu, ilsil, i, ilsila, ilsilna. silna, Gampang ya, ummahat. Masya Allah. Ya. Nah, fi'il amar ini adalah kata perintah. perintah, Memakan menjadi makanlah. Meminum menjadi Minumlah, minumlah. Ya. Keluar menjadi keluarlah, keluarlah. Nah, kalau bahasa Indonesia enak ya, fi'il amar tuh tinggal ditambahkan lah. lah. Pergi lah. Makan lah. Ya. Masuk lah. Ya. Pukul lah, enak. Gampang bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab satu orang apa, 2 orang apa, beda-beda. Beda. Ya. Iya. Ya. Contohnya dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah An-Nazi'at. Umat, coba buka surat An-Nazi'at. Ya. Ayat 17. Ada kata zahaba. Izhab. Zahaba. Yazhabu. Entah. Nah, idhab, ini kebetulan beda ya. Beda apa? Beda bab. Kita di buku Shorof, kita kan baru belajar bab 1 ya, Mahat. Fa'ala yaf'ilu itu bab 1. Satu. Ya. Hal awal. Nanti bab awal, bab 1. Nanti bab 2-nya cuma beda harokat. Fa'ala yaf'ulu. Bab 2 tuh. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Bab 3. Nah, zahaba ini adalah bab 3 nih. Zahaba yazhabu. Makanya dalam Al-Quran kata kerjanya apa? Dalam surat An-Nazi'at ayat 17. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Iya. Ya. Jadi yang kita pelajari ini baru bab 1, Mahat. Ya. Baru bab 1. Nanti bab 2 cuma beda harokat, tulisannya sama, harokatnya aja beda. Bab 3, bab 4, total tuh ada 6 bab. Ya. Bagian ini ada 6 bab seperti itu.
Nah, itu terlalu jauh lah. Fokus kita ke sini dulu bab 1. Ya. Dan berkaitan dengan fi'il amr. Ya, fi'il amr. Nah, ciri-ciri fi'il amr. Yang pertama, ada namanya hamzah wasal. Oh, hamzah wasal Ummahat? Ini nih hamzah wasal nih. Nggak ada dia tidak ada bentuk hamzahnya, tapi dibacanya itu kasrah. Surah. Ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri yang kedua fi'il amr. Harokatnya apa? Sukun. 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 Tapi untuk satu orang sukun. If'il satu orang kan. Ya, kalau 2 orang if'ilah. Kalau 3 orang if'ilu. Harus dihafalin nih. Ya. If'ili, if'ila, if'ilna. Ya. Jadi sampai situ dulu Umar tentang fi'il amr. Nanti kita ulang lagi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Ibu Nur Hasana. Ada pertanyaan? Maafi soal? Ya. Ibu Erviani ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Ustaz. Sudah jelas. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Ummahat yang lain? Masih soal. Iya, kalau sudah jelas, kita berikan tugas Ummahat. Mencari fi'il amr, nggak usah maf'ul ya. Fi'il amr aja. Ya. Di dalam Al-Qur'an. Contohnya tadi surat An-Nazi'at ayat 17. Ya. Boleh di juz 30, boleh. Juz yang lain juga boleh. Bebas ya. Ustaz, berapa ayat Ustaz? Satu aja. Satu aja. Iya. Ya. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Itu ada tuh dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, itu kasih itu clue ya, dikasih clue. Ada bahwasanya, ada sukunnya. Ya. Fi'il amr aja ya, Ummahat. Ya. Fi'il amr saja. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ada juga tuh, ya. Iqra. Jangan disebut. Iqra Ya. Akhirnya nggak jadi deh. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ada lagi. Ya. Kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan. Keridhaan Rabbmu. Itu ada tuh. Wahai jiwa, ya, wahai jiwa yang tenang. Jadi orang-orang yang jiwanya tenang nanti ya disuruh kembali kepada Allah. Ya. Cukup. Cukup. Ummahat cukup. Nanti ditulis. Ya. Ya, jangan nanti nggak ada lagi gitu ya. Ummahat cari. Gampang sekali. Tunjukilah jalan yang lurus. Wah, ada itu. Tiap hari kita baca. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya. Ihdina Tiap syiratal hari mustaqim. 17 rakaat.
Tuh, jadi nggak boleh Siratal tuh ya, mustaqim. karena udah dibaca tuh, udah dibaca nggak boleh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Iya, Dinos. tunjukilah jalan yang lurus ya. Dinos. Iya, Masya Allah. Ya, berarti kita minta sama Allah, ya Allah tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Boleh nggak Yes. kita menyuruh Allah ya untuk minta? Itu bukan suruh ya, itu namanya permintaan. Permintaan. Ya. Robbi firli, ya Allah ampunilah. Berarti itu fi'il amr itu. Ampunilah. Dengan bab yang Ampunilah. berbeda. Ampunilah dosaku. Robbi firli. Ikfirli. Ya. Aslinya ikfir. Jadi ikfirli. Habli. Ikfir. Robbi habli. Habli. Robbi bukan Robbi habli. Habli itu bukan fi'il amr. Oh, bukan ya? Ya. Robbi habli minas Solihin. salihin. Oh, kalau Robbi habli minas salihin fi'il amr itu mah. Ya. Robbi, wahai Rabbku, habli. Robbi Berikanlah. zidni. Ya. Robbi zidni. Itu juga Robbi zidni juga fi'il amr. Jadi disebutin semua, yang disebutin nggak boleh ya, Ummahat. Nggak boleh tulis lagi. Iya. Ya, nggak boleh ditulis. Ya. Doa banyak tuh, doa kan. Ya. Doa sapu jagat itu ada fi'il amrnya juga tuh. Rabbana. Atina. Ati, aslinya tuh ati. Ati. Ya. Ati ditambahkan nahnu atina. Ya. Dari kata atayati, datang. Berarti datangkanlah kepada kami maksudnya. Wahai Rabb kami, datangkanlah kepada kami. Fid dunya, yaitu kehidupan. Di dunia, al-hasana, kebaikan. Ya. Wa fil akhirati hasana. Waqina. Ya, jauhkanlah kami, fil amr lagi. Azabannar, dari siksa api. Neraka. Aduh, banyak banget ya fil amr ummahat. Nggak harus mengikuti ini ya, idhab, idrib. Ya, itu dia jenisnya banyak sekali. Fil amr tuh jenisnya banyak. Ya. Ya, seperti itu. Fahim tunna ummahat. Fahimna insyaallah. Ya, alhamdulillah kita telah selesai dengan pembahasan ini. Pada intinya apa yang kita pelajari ini adalah dasar-dasar ummahat untuk memahami. Ya, bukan untuk pendetailan dari setiap pelajaran kita, ya, menjadi mutakhasis. Mutakhasis itu spesialis ya, spesialis ahli bahasa bukan, tapi untuk bisa mengenal ya bahasa Arab ya lebih dekat, ya, sehingga kita bisa ya dikit-dikit lah baca Quran ngerti maksudnya, seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, ya, dan kelancaran ya dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, insyaallah Allah berikan kemudahan dengan caranya Allah sendiri untuk kita semua. Ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Ya, dan mohon diinfokan di grup bagi ummahat yang tidak bisa hadir. Ada tugasnya seperti ini, mencari ini gitu ya. Mohon diinfokan ya. Baik. Ya, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Warahmatullahi wabarakatuh.